tahun 2020, hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020, bertempat di Sekretariat KPU Sungai Penuh dimulai. Marilah kita mulai acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhikal karim bismi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan innal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa ila hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunal khasirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Komisioner Kementerian Hormati secara Ibu Sekretaris Staf Sungai Penuh, rekan Bawaslu, melaksanakan protokol kesehatan secara konsisten. Karena ridho dan restu ini sudah diberikan oleh pemerintah melalui gugus tugas adalah pelaksanaan pemilihan serentak dalam kondisi pandemi COVID-19. Nah, ini jadi catatan kita semua. Tentu banyak hal yang akan kita dengarkan nanti dalam paparan sosialisasi ini. Sehingga ini akan menjadi pedoman kita untuk pelaksanaan berikutnya. Karena resiko ini akan kita tanggung nanti adalah penyelenggara peserta dan pemilih. Dan dengan kondisi ini, kearahkan dan tekad dari KPU beserta penyelenggara lain adalah yang pertama menyelamatkan protokol kesehatan sudah kita lakukan. Yang kedua, menyelamatkan demokrasi. Menyelamatkan demokrasi ini tentu tidak lepas daripada dukungan daripada semua kita, terutama untuk peserta. Serta nanti ada pasangan calon yang akan diusung oleh partai politik yang akan mengusung sesuai yang berdasarkan ditetapkan oleh KPU. Nah, tanggal 12 Juni tahun 2020 telah terbitlah PKPU nomor 5 tahun 2020, yaitu dengan dimulainya tahapan pemilihan serentak yang sudah tertunda sebelumnya dengan dilakukan keputusan KPU nomor 179, sehingga efektif tanggal 15 Juni lalu atau 8 hari sejak hari ini. Alhamdulillah tahapan pemilihan serentak berjalan dengan lancar, tidak ada kendala apapun. Dan ini dari 270 daerah yang melaksanakan pemilihan serentak terdiri dari 11 provinsi dan 264 kabupaten serta 37 kota. Kota Sungai Penuh termasuk satu di antara 37 kota tersebut. Ya, lanjut. Ini singkat. Dan untuk kita pahami bersama bahwa pemilihan serentak ini dilakukan bukan hanya di Indonesia, tetapi sudah ada hingga hari ini Indonesia termasuk 14 negara yang sudah melaksanakan pemilihan di tengah pandemi COVID. Yang terakhir adalah Korea Selatan bulan April di tengah puncak-puncaknya. Dan pada normal ini Bapak Ibu sekalian tidak ada perbedaan. Jadi memang keadaannya itu memang
kegiatannya itu memang tidak berbeda dengan sebelumnya, hanya saja ditambah sekarang dengan protokol penanganan kesehatan untuk antisipasi COVID. Tentu itu akan menjadi menghabiskan resources ya, sumber daya yang lebih banyak, baik dari energi, tenaga, waktu, dan pendanaan. Baik, berikutnya. Dan KPU memang dituntut. Dan ini sekarang proses sekarang yang terjadi yang kita hadapi sekarang ini coronavirus disease 19. Sebaiknya untuk pencocokan dan penelitian kita bekerjasama dengan RT setempat dan tidak perlu lagi kita bertemu di penduduk tersebut, sehingga apabila ada masyarakat yang sudah pindah atau sudah tidak lagi di sana atau sudah baru menetap atau sudah meninggal atau bagaimanapun tersebut, itu sudah ada datanya di RT. Nah, kita mempermudah proses sehingga pencocokan penelitian lebih mudah. Yang itu sehingga kita menemukan proses yang lebih rinci, tanggung, karena prosesnya kan lebih tahu bagaimana penduduk dan masyarakat tersebut adalah RT tersebut. Jadi ini akan mempermudah penelitian dan pencocokan sebelum menjadi daftar pemilih dari DPS, DPT, DPTHP sampai situ. Itu satu. Yang kedua, sebaiknya yang terjadi di pilkada dan atau di pemilu sebelumnya, pada saat pemilihan masyarakat hadir tanpa masuk dalam daftar pemilih, mereka akan membuat KTP. Nah, ini saya sebaiknya bukan hanya KPPS, tapi KPPS pun harus tahu, termasuk juga pengawas dan juga pengawas lapangan, sehingga yang terjadi banyak yang tidak tahu pakai KTP tak masuk dalam DPT. Oh, tanya lagi, koordinasi lagi ke KPU, koordinasi lagi ke Panwas, boleh tidak? Sehingga ketika itu terjadi mereka sudah bisa mengambil keputusan pada saat hari itu juga, boleh tidak memakai KTP. Jadi proses kegiatan dan tahapan ini berjalan lancar dan tak ada persoalan kemudian hari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada bapak-bapak yang di depan dan rekan peserta pilkada yang kami hormati, ada satu yang disampaikan oleh pemberi keterangan tadi, yaitu mengenai waktu pelaksanaan jadwal debat terbuka, di mana disampaikan bahwa yang boleh masuk pada saat debat terbuka itu hanya 4 orang, calon wali kota dan wakil wali kota dan 2 tim. Jadi di sini kami merasa agak risih. Kenapa? Dari kandidat calon wali kota dan calon wali kota itu ada yang partai pengusungnya sampai 5 partai pengusung. Jadi sudah jelas setiap partai pengusung itu ingin ikut dalam acara debat terbuka, karena partai pengusung itu punya momen-momen yang disampaikan kepada calon wali kota dan wakil wali kota. Jadi untuk itu kepada pihak KPU dan juga Panwaslu kami mohon dapat dipertimbangkan, karena kandidat-kandidat yang akan ikut nanti itu akan diusung, ada yang 5 partai pengusung, ada yang 3, sedangkan batas yang boleh masuk dalam ruangan itu 2 untuk tim. Mohon dipertimbangkan. Hanya itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Nanti kita. Tetapi idealnya, ketika ada pemilih yang hadir di TPS di KTP, tentu ada mungkin kita dalam hal kinerja jajaran kami mungkin terluput, Pak. Itu yang kami tidak inginkan. Kami ingin semua yang memiliki KTP, yang sudah siap memiliki KTP itu terdaftar sehingga masuk dalam DPT. Kayak kalau memang tidak terdaftar masuk dalam DPT tapi dia memiliki KTP, maka saya konstruksi diperkenalkan. Kami tidak marah. Kami ingin seperti itu, karena memang ada beberapa TPS kemarin kami perhatikan pemilih DPK-nya, Pak ya, daftar pemilih khusus itu cukup banyak, Pak, sampai puluhan, Pak, kalau nggak salah di TPS ini berkaitan terhadap kesediaan surat suara. Kemarin pengalaman juga memang dari beberapa pemilih akhirnya kami meminta surat-surat dari TPS lain, karena jumlah DPK yaitu daftar pemilih khusus itu pemilih yang tidak ada dalam daftar DPD tetapi dia hadir di
surat suara cadangan yang diberikan kepada kami sesuai amanah dari undang-undang itu hanya 2,5%. Jadi kemarin itu ada beberapa TPS yang memang kami terpaksa harus melakukan mutasi surat suara dari TPS ke TPS yang memang jumlah DPK-nya banyak. Kami berharap nanti dalam pencabutan nanti ya kami, jajaran kami juga mohon kita kerjasamanya juga dengan yang hadir di sini selaku representasi dari masyarakat agar mensosialisasikan ini agar masyarakat itu khususnya yang memiliki KTP itu masuk dalam daftar pemilih tetap. Itu demikian Pak Firdaus. Kalau dari Pak Citra, memang Pak kalau sesuai regulasi kami terutama PKPU nomor 3 tahun 2015 terakhir berubah PKPU 13 tahun 2017 memang syarat PDP itu Pak ditamakan atau pangkat itu ditamakan dari RT Pak, dari kasus atau dari sebutan lain. Tapi memang keluar keputusan KPU nomor 169 itu diperluas atau masyarakat lain ya Pak. Karena memang kadang-kadang ini mohon maaf Pak ya, mungkin dari beberapa daerah itu RT, kadus, RW atau ketua lingkungan itu mungkin sudah berumur ya Pak ya. Itu yang yang kesulitan. Kadang-kadang memang dari mereka nggak mau mungkin karena keliling ya Pak, panas ya, mungkin alas seperti itu. Tetapi memang regulasi yang diutamakan kami dalam melakukan rekrutmen Pantari atau PPDP namanya sekarang ini adalah memang diutamakan dari RT, dari RW atau sebutan lainnya Pak. Lalu tadi KPPS ya betul Pak, memang ada kebijakan internal kami PPDP yang sudah terpilih itu kami usahakan nanti bersangkutan terpilih jadi KPPS Pak. Jadi dia akan tahu masyarakatnya Pak. Waktu kan karena waktu mencoblos dia, sedangkan waktu hari pemungutan suara dia ya mudah-mudahan berkenan ya mendaftar dan kami pilih sebagai KPPS. Idealnya demikian Pak. Jadi memang kami berharap KPPS itu seharusnya tahu warga yang datang ke TPS itu adalah warganya ya Pak ya. Karena KPPS itu kan dari unsur masyarakat ya Pak ya. Kami berharap demikian Pak. Dari Pak Rizal Mansuri Rida terkait debat terbuka, ya ini Pak, ini kami juga masih menunggu aturan lebih jelasnya dari kampanye. Tapi memang ini baru standar dari SE nomor 20 Pak yang kami terima tanggal 19 Juni lalu terkait pelaksanaan pemilihan dalam kondisi bencana alam Pak. Memang di sini disebutkan kegiatan yang dilaksanakan di dalam ruangan berupa rapat pleno terbuka, koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi dan atau kegiatan lainnya dimaksud. Dalam angka 2 dilakukan dengan prosedur yaitu membatasi jumlah peserta. Ini saya bacakan poin singkatnya yaitu nomor 3 Pak. Nomor 3 yaitu tim kampanye, saksi atau pengurus partai politik atau gabungan partai politik sesuai dengan tujuan pelaksanaan kegiatan paling banyak 2 orang. Nah, tapi nanti kami akan menunggu apakah memang dari partai politik atau gabungan partai politik, Pak ya. Kalau gabungan politik 2 orang, apakah memang representasi dari gabungan itu 2 orang ya Pak ya. Kalau misalnya izin Pak ya kami misal Bapak mengusung calon 3 partai ya Pak ya. Jadi artinya 2 dikali 3 6 orang ya Pak ya. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Kita berharap waktu di Kota Sukabumi ini proses dari penyelenggara maupun pesertanya nanti baik dari segi keamanan maupun dari segi penyelenggaranya. Yang perlu saya tanyakan itu masalah ini Pak, mengumpulkan orang banyak di tengah kita demi sebelum ini terutama pada saat kampanye Pak, waktu rendah kan lama tuh 71 hari kalau salah ya. Nah, kalau peserta itu pada saat kampanye apalagi ingin menenangkan orang sebanyak-banyak mungkin, apalagi di lapangan terbuka, itu kan harus memperhatikan keselamatan juga Pak. Bisa tidak hanya di aja dibatasi, kalau bisa pada saat kampanye terbuka juga dibatasi juga Pak. Terus yang kedua, hal-hal sekecil dalam pelaksanaan pembangunan nanti juga yang bisa diantisipasi Pak, terutama pada saat penyeblosan, terutama warga yang menolak Pak yang tidak bisa keluar rumah, tetapi dia punya hak DPT untuk memilih. Ini sering dilema oleh petugas PPS Pak.
ada yang nanya sama dia, kadang dia bingung banyak jawabannya. Ini nanya ke kita, tolong juga ini diantisipasi. Apa boleh itu tujuannya jemput ke rumah atau datang ke rumahnya? Itu mah orang tua yang sakit Pak, itu tidak bisa berjalan. Ini isi permasalahan juga harus kita atasi Pak, supaya motivasi nanti pembeli juga yang diterapkan oleh itu tercapai Pak. Saya itu aja ada persampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dari dinas kesehatan, jadi mendengar dari Bapak Rai sampaikan, jadi khusus untuk dari dinas kesehatan dikarenakan sekarang kita dalam status pandemi corona. Jadi untuk status ini tentu kita harus berpegang dengan protokol kesehatan dalam masyarakat setempat. Khusus untuk pemilu ini Pak, kalau saya lihat tadi mungkin lebih perlu tahu bagaimana sebenarnya sistem penyelenggaraan pemilu mulai dari kampanyenya atau pemilihannya. Sebabnya apa? Sebabnya kalau masa pandemi kita tidak tahu kapan berakhirnya ini. Jadi jangan-jangan nantinya sebabnya kalau Kota Solo kita lihat banyak kasus coronanya Pak. Jadi khusus untuk itu kami sangat berharap bagaimana sistem, apakah mungkin ada kerjasama lintas sektor atau bagaimana. Kami mau tahu juga apakah nanti dilibatkan misalnya dinas kesehatan segala macamnya dalam ini. Sebabnya apa? Juga disosialisasikan ke masyarakat. Jangan masyarakat tidak tahu nanti Pak bagaimana sistem penyelenggaraan pemilu pencoblosannya bagaimana. Jangan nanti malah setelah pemilu kita kewalahan menangani corona lagi. Sebabnya ini adalah sebab sekarang kita sedang menuju new normal Pak. Kalau new normal sebenarnya kita beradaptasi dengan perilaku hidup bersih, menjaga jarak, mencuci tangan, kemudian jangan kerumunan. Sementara yang kita lakukan semuanya itu banyak yang halnya sedemikian. Banyak orang berkerumun, banyak mungkin tidak pakai masker. Nanti kita harus tahu. Jadi kami ingin tahu apakah dalam pelaksanaan itu nanti kita tetap melaksanakan protokol kesehatan. Jadi kami dari dinas kesehatan sangat berharap itu jangan nanti kita setelah pemilu kita kewalahan karena banyaknya terjadinya misalnya karena kita memutus rantai setelah itu pemilu malah penularannya banyak. Jadi kami ingin tahu bagaimana nanti persiapan penyebarannya sampai pemilunya itu nantinya bagaimana untuk dalam hal untuk mencegah dari itu atau memutus rantai dari dalam status pandemi corona ini Pak. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak. Terkait dengan pemaparan yang disampaikan oleh Pak Bandi tadi terkait dengan PKPU nomor 5 Pak ya. Itu kami lihat itu yang masa kampanye dari tanggal 26 ya, tadi Pak ya, September, yaitu terkait dengan pemasangan APK alat peragam kembali. Jadi mungkin APK itu perkenan kami ya yang disiapkan oleh KPU. Yang kami tanyakan dalam hal ini bagaimana dengan APK yang telah oleh masing-masing balon tadi, bakal calon tadi yang telah dipasang sekarang. Kemudian yang kedua terkait dengan masalah disiplin ASN Pak, pegawai negeri. Jadi mungkin dalam hal ini ada juga Ketua Bawaslu perlu juga mensosialisasi kepada ASN. Ya kasihan nanti kalau terjebak kalau menurut aturan sesuai dengan Menpan RB. Memang ASN memang dilarang untuk berpolitik, baik dalam hal di media sosial. Like saja tidak boleh, apalagi berkomentar. Jadi itulah harapan kami dari KPU maupun Bawaslu, apapun bentuknya untuk mensosialisasi terkait dengan aturan ASN dalam berpolitik. Cuma itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami silakan kepada Pak Bandi. Terima kasih tadi ada 3 pertanyaan dari Polres, dari Dinkes dan dari Kesmampol. Ini juga kami sebenarnya Pak masih mau selamat, kami juga mungkin ada yang tahu kami juga
perkenalkan kembali Pak. Kami di KPU ini terdiri 5 orang Pak. Jadi ada ketua, selain menjadi ketua, beliau juga sebagai divisi keuangan umum dan logistik. Saya sendiri divisi sosialisasi, partisipasi masyarakat, manfaat pemilih dan SDM. Di sebelah saya Pak Diantra Sadi, beliau ini adalah selain komisioner, beliau juga selaku divisi hukum. Di sebelahnya beliau adalah Pak Haji Muhammad Isan, selaku divisi pemutaran data pemilih. Dan di terakhir adalah Pak Is David Lembang, selaku divisi teknis. Mungkin kami tawarkan yang ini kepada beliau-beliau mengaku, meskipun kami secara kolektif kolegial kami memang setiap tahapan ini memang kami tidak berdasarkan divisi hanya sebagai semacam kalau pelaksanaan acara itu. Jadi kami sebenarnya sama saja. Tapi untuk ini pertanyaan Pak Ghazali tadi kami tawarkan kepada sejauh kami Pak Aisyah Fitrema untuk kami persiapkan itu bisa memilih Pak, jadi tidak akan kehilangan hak pilih gitu kan. Jadi mekanismenya seperti ini gitu. Satu orang KPPS didampingi oleh satu orang PPS dan ditambah dengan Panwasdes. Kalau dulu Panwasdes namanya PPDK ya, Panwas Desa itu. Jadi mereka itu nanti surat suara itu dimasukkan dalam amplop bersegel, gitu kan? Dibawalah ke rumah si penderita itu. Nah, di situlah proses pemilihan. Dan itu akan dikembalikan lagi ke TPS setelah memilih. Dan mereka itu akan mengisi berita acara, gitu kan? Itu ada berita acaranya, proses seperti itu. Dan hal ini pun berlaku juga di rumah sakit, gitu. Kalau si penderita di rumah sakit, gitu kan? Katakanlah contoh, gitu kan, desa Sadaran Galeh, gitu, penderita sakit tapi sedang di rumah sakit. Itu kalau keluarganya melaporkan terhadap anggota KPPS kami, maka anggota KPPS kami itu berkewajiban apa? Membawa suara-suara ke rumah sakit itu. Nah itu untuk pemilu kemarin seperti itu. Kemudian kalau untuk yang kita sedang pandemi corona ini itu sedang dirancang Pak, yang terbaru. Jadi kemungkinan nanti ini sedang dirancang ditentukan di PPP-nya, kemungkinan nanti bilik kita bertambah Pak. Jadi kalau normalnya kita ada 2 bilik, ini 2 atau 3 bilik tadi. Tapi nanti akan ditambah bilik 1 lagi di saat tim gugus tugas. Di sini ada peran tim gugus tugas nanti di saat hari pertemuan. Sekali lagi saya sampaikan ini sedang dirancang. Nah jika ditemukan pemilih suhu badan di atas 38, maka mereka akan diarahkan ke bilik khusus. Ini untuk yang pilkada, insya Allah seperti itu Pak. Nah gitu, insya Allah seperti itu, sedang dirancang seperti itu. Nanti kalau memang 38 derajat lebih di apa? Di asli ada bilik khususnya begitu. Dan kita pun nanti, namun belum pasti kita jadikan itu tolak ukur. Namun insya Allah semua yang terkait dengan kepemiluan ini semuanya akan diatur dalam regulasi. Karena kondisi yang terjadi pada saat ini memang di luar kebiasaan normal kita. Kalau dahulu kita bisa memaklumi bahwa apapun kegiatan kita yakin dan percaya tidak akan terdampak penyakit barangkali. Tapi kalau posisi yang sekarang ini tidak bisa demikian, perlu pemberlakuan khusus karena syarat utama untuk dilaksanakannya pemilihan di tahun 2020 ini adalah karena kemampuan dan kesiapan penyelenggara yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP itu untuk mentaati protokol kesehatan. Itu yang pertama. Jadi